Salam dari Abu Darbi. Setiap kita pasti pernah bermimpi, entah mimpi yang membuat kita merasa senang atau mimpi buruk yang menggelisahkan jiwa. Hati-hati dan waspada bila Anda pernah bermimpi sebagai berikut saat tidur. Hal ini banyak terjadi di tengah masyarakat, terutama masyarakat Melayu. Mohon simak videonya dengan benar, semoga ada pelajaran penting yang didapat. Mimpi anjing, digigit, dikejar, diam di rumah, masuk rumah dan lain-lain. Biasanya seseorang setelah mimpi binatang ini, ia akan mengalami sakit dari kepala hingga kaki, yakni kebas-kebas, silu, panas di telapak kaki, rasa tertusuk di kaki, pening dan sakit di kepala dan lain-lain. 2. Mimpi monyet. Biasanya ini awal seseorang terkena dengan perut membengkak. Gejala awal yang dirasakan adalah A. Tenaga sering melemah. B. Semangat hidup berkurang. C. Nafsu makan hilang. D. Tidur terganggu. E. Seluruh badan terasa berat. F. Tulang belikat sakit. G. Kepala terasa sakit. H. Mual-mual. I. Ulu hati sakit dan panas. J. Dada sumpek. K. Pikiran tidak karuan. L. Dan masih banyak lagi yang lainnya. 3. Mimpi babi. Biasanya seseorang yang bermimpi ini kena dengan penyakit bengkak, bernanah dan terluka. 4. Mimpi ular. Sakit setelah mimpi ini biasanya masuk melalui kaki, dari telapak hingga lutut terasa keseleo, kesemutan, mirip asam urat, tangan dan kaki sering terasa pegal linu, hampir lumpuh, sakit kepala, sakit tengkuk dan lain-lain. 5. Semut dan ulat. Mereka yang bermimpi binatang ini, terasa nyeri sangat pada areal tulang pinggang ke bawah, yakni tulang pantat, tulang paha, tulang lutut, tulang betis, tumit kaki, telapak kaki panas dan lain-lain. 6. Buaya dan sejenisnya. Badan sering kejang keras, punggung berat lemah, dada dan ulu hati sakit, kepala pening, sakit pinggang, tulang lutut encok dan lain-lain. 7. Kucing. Artinya, bila mimpi kucing apalagi sampai tergigit, biasanya penyakit akan permanen dan menahun. Bila tidak segera tertangani secara tepat dan benar, jenis kucing ini, segolongan dengan anjing, monyet dan babi. Hanya saja kucing ini tergolong lebih tinggi sedikit dari mimpi di atas. 8. Pocong dan balita. Kedua jenis ini hampir sama persis dengan semua jenis yang telah disebutkan, namun ia lebih ganas, pelan tapi pasti, kinerja mematikan secara lambat laun. Tujuannya hanya menghabisi orang, harta dan kekayaan habis dipakai mencari obat saja. 9. Kuda, sapi dan kerbau. Ini yang terendah, penyakit ini biasanya didapat dari jin dan siluman kebun dan lainnya tanpa bertuan. Semua jenis mimpi yang telah disebutkan tadi, terjadi pada korban 7 hari sebelum sakit dan 7 hari setelahnya, 7-H dan 7+H. Orang yang sakit biasanya akan menyadari setelah mereka sakit parah, susah mencari obat ke sana kemari, medis dan non-medis, kemudian motif semua itu bisa terjadi adalah 1. Hasad atau dengki. 2. Adanya persaingan, tempat kerja, perkantoran, perdagangan, perkebunan dan lainnya. 3. Ada masalah perkara rumah tangga, seperti urusan tanah dan lainnya. Kemudian mari kenali sistem kerja dari mimpi tersebut. Awalnya mimpi itu berasal dari perbuatan setan yang bersekutu dengan tuannya, manusia, melalui perantara berupa benda, minyak, paku, jarum, benang, kain putih, tumbukan beras, daun sirih dan lainnya, yang kemudian dicampur dengan keyakinan dan mantra-mantra oleh pelaku. Kemudian pelaku melakukan aksinya dengan cara menanamkan benda tersebut pada rumah korban atau menaburkannya. Inilah yang disebut dengan sihir, artinya jikalau kita bermimpi binatang-binatang tersebut itu berarti benda tersebut telah ada di areal rumah kita. Setelah kita mimpi berarti kita telah menjadi target sihir tersebut, tergantung kekuatan korban dari segi fisik dan jiwa. Jika jiwa dan fisik korban tergolong kuat maka kemungkinan terjadinya penyakit ini berlanjut sangat kecil. Artinya penyakit tersebut cepat mundur. Namun jika jiwa dan fisik ini melemah maka penyakit ini dengan senang hati menyerang korban. Hal ini banyak kita jumpai pada korban yang sudah lanjut usia, apalagi ada komplikasi dari segi medisnya.
Sebelum lanjut ke penanganan cara mengantisipasi adanya kemungkinan terjadinya sihir tersebut, baiknya Anda menyimak pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut tentang makna mimpi dan bagaimana menyikapinya. Menurut Al-Quran, hadits dan para ulama, ada mimpi dari Allah, ada juga mimpi dari setan. Namun bagaimanakah mimpi menurut pandangan Islam? Berikut ini sederet dalil Al-Quran dan hadits yang berbicara tentang mimpi. Mimpi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka." Quran Surat Al-Isra, ayat 60. Mimpi menurut hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi itu ada 3 macam: bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadits Bukhari nomor 7071. Apabila hari kiamat telah dekat, maka jarang sekali mimpi seorang muslim yang tidak benar. Dan orang yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah yang paling benar ucapannya. Mimpi seorang muslim adalah sebagian dari 45 macam nubuwah wahyu. Mimpi itu ada 3 macam: 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan, datangnya dari setan. 3. Dan mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan atau khayal seseorang. Karena itu, jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, bangunlah, kemudian sholatlah, dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Hadits riwayat Muslim nomor 4200. Mimpi baik yang berasal dari seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim menceritakan kepada kami Jarir dari Amasi dari Abu Sufyan dari Jabir radhiyallahu anhu, seorang Arab gunung datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai utusan Allah, saya bermimpi seolah-olah kepalaku dipenggal, kemudian ia menjauh dan aku telusurinya." Lalu Rasulullah menjawab, "Janganlah kamu ceritakan kepada orang lain tentang permainan syaitan terhadapmu dalam tidurmu." Al-Munziri, 873. Mimpi menurut para ulama. Mimpi menurut para ulama. Perlu diketahui bahwa para ulama bersepakat bahwa mimpi tidaklah bisa dijadikan hujah atau dalil. Mimpi hanyalah sebatas pemberi kabar baik atau peringatan atau pelajaran. Mimpi dapat diceritakan kepada siapapun, namun hanya mimpi yang baik-baik saja. Sebagaimana yang dikatakan Nabi dalam hadits berikut, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik-baik saja atau diam." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menjelaskan bila mimpi itu adalah mimpi Nabi, maka bagian dari kenabian adalah hakikat, dan bila dari selain Nabi maka itu adalah perumpamaan. Sedangkan menurut Al-Hitabi, mimpi datang sesuai dengan cara datangnya nubuwah. Imam Malik ketika ditanya tentang mimpi, apakah semua orang dapat menafsirkan mimpi? Beliau berkata, "Apakah bermain-main dengan nubuwah?" Lalu katanya, "Mimpi adalah bagian dari kenabian. Maka janganlah bermain-main dengan kenabian." Al-Asqalani, 501. Sebelum lanjut menonton silahkan berlangganan dengan cara subscribe terlebih dahulu serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru seputar keselamatan bersama. Selanjutnya mari simak dengan jelas cara menangani mimpi buruk seperti yang telah disebutkan di awal tadi, yakni bila Anda telah bermimpi salah satu binatang tersebut, hendaklah untuk ditangani secepatnya sebelum terlambat. Baiknya Anda sedia payung sebelum hujan,
Minimal lakukan terapi mandiri di rumah dengan cara memperbanyak mengambil air wudhu, perbanyak berserah diri kepada Allah dengan cara membaca kalimat hasbunallah dan hauqalah serta bacakan ayat dari surat Al-Quran mana-mana yang bisa untuk dibaca dengan catatan ikhlaskan niat karena Allah. Kalimat hasbunallah dan hauqalah yang dimaksud adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selanjutnya untuk lebih jelas silahkan bertanya langsung pada para praktisi ruqyah yang dekat dari kota Anda atau hubungi kami di nomor WhatsApp +6288034999911. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, semoga video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.